Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bagaria di Buana, Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, dan dari kelompok 1 akan menjelaskan dengan topik Hakikat Pendidikan PPKN di Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya dengan nama Zuruf Anissa Zuzabila dengan NIM 2380073 dan rekan saya Radiana Kaihi dengan NIM 2380092. Nah, sebelum masuk pada topik pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hakikat pendidikan PPKN di sekolah dasar. Hakikat PPKN di sekolah dasar yaitu memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan dan urgensi PPKN di sekolah dasar. Yang kedua, karakteristik pembelajaran PPKN untuk anak usia sekolah dasar. Dan yang terakhir, perkembangan peserta didik dan implikasinya terhadap pembelajaran PPKN. Pada pembahasan yang pertama yaitu tujuan dan urgensi PPKN di sekolah dasar. 1. Tujuan PPKN di sekolah dasar. A. Menumbuhkan wawasan kebangsaan, membentuk pemahaman siswa tentang jati diri bangsa seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Membangun karakter dan moral, menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan gotong royong. C. Menumbuhkan kesadaran hukum dan kewajiban warga negara, mengajarkan pentingnya aturan, norma, dan peran sebagai anggota masyarakat dan warga negara. D. Mempersiapkan generasi bangsa yang demokratis dan cinta tanah air, membentuk pribadi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu urgensi PPKN di sekolah dasar. 1. Usia SD adalah masa emas pembentukan karakter. Pada masa ini nilai-nilai dasar mudah ditanamkan dan akan menjadi dasar perilaku anak di masa depan. B. Menghadapi tantangan global dan pengaruh negatif, PPKN menjadi benteng moral dari pengaruh negatif globalisme seperti individualisme, toleransi, dan radikalisme. Ketiga, yaitu membentuk budaya demokratis sejak dini, membiasakan anak untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menghargai perbedaan, dan mentaati aturan. D. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, mencegah lunturnya identitas kebangsaan dalam arus perubahan zaman yang cepat. Selanjutnya materi kedua. Yang pertama, berbasis nilai dan moral. Pembelajaran PPKN menekankan pada penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kebajikan sosial seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta tanah air. Yang kedua, kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Materi disampaikan dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari siswa seperti kehidupan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Menurut Piaget, tahap perkembangan anak disajikan secara konkret dan sederhana sesuai dengan perkembangan kognitif dan psikologis siswa usia SD 7-12 tahun yang masih berpikir operasional konkret. Lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya yaitu 4. Pembelajaran aktif dan partisipatif. Melibatkan siswa secara aktif melalui metode bermain peran, diskusi kelompok, simulasi, cerita, menyanyi, dan kegiatan proyek. Yang kelima, menggunakan keteladanan dan kebiasaan.
Guru dan lingkungan sekolah menjadi contoh nyata dalam menanamkan nilai-nilai PPKN. Kebiasaan seperti upacara bendera, antri, menyapa, dan menjaga kebersihan adalah bagian dari pembelajaran juga. Materi yang ketiga, perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Peserta didik sekolah dasar rentang pada usia 6-12 tahun mengalami perkembangan sebagai berikut. A. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, tahap operasional konkret. Anak mulai bisa berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal konkret. Mereka sulit memahami konsep abstrak seperti demokrasi atau keadilan jika tidak diberi contoh nyata. B. Perkembangan moral. Menurut Kohlberg, tahap moralitas konvensional. Anak menilai baik buruknya berdasarkan aturan dan persetujuan orang dewasa. Mereka mulai belajar pentingnya norma sosial dan nilai-nilai kelompok. Lanjutannya, C. Perkembangan sosial emosional. Anak mulai memahami peran sosial, ingin diterima oleh teman, dan belajar kerjasama. Mereka lebih peka terhadap pujian dan hukuman, serta mulai belajar empati. D. Perkembangan bahasa dan komunikasi. Kemampuan membaca, menulis, dan berbicara berkembang pesat. Anak mulai mampu mengungkapkan pendapat, bertanya, dan berdiskusi secara sederhana. Next, implikasi terhadap pembelajaran PPKN. Menggunakan media dan contoh konkret, gunakan cerita gambar, video, dan simulasi yang mudah dipahami untuk menjelaskan konsep seperti toleransi, persatuan, atau keadilan. Yang kedua, mengutamakan metode aktif dan partisipatif. Gunakan diskusi, bermain peran, bermain kelompok, dan praktik langsung untuk menanamkan nilai-nilai. Yang ketiga, menanamkan nilai melalui keteladanan dan kebiasaan. Guru harus menjadi contoh nyata dan menciptakan lingkungan kelas yang membutuhkan sikap positif. Yang keempat, melibatkan lingkungan sekolah dan keluarga. Kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua itu sangat penting untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, dan jangan lupa like and subscribe. Dan tonton video-video yang terdapat di channel kami. Bye.